Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sareng wilujeng sumping ke channel Abdi bersama saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Nah guys, beberapa hari ini saya selalu lihat guys hashtag Indonesia Gelap. Saya penasaran guys tentang apa Indonesia Gelap ini. Jadi mari kita nonton satu video ini. Semoga kawan-kawan semua kalau ada yang tahu tentang Indonesia Gelap ini komen di ruangan komentar di bawah guys. Apa yang terjadi ini di Indonesia. Jadi sama-sama kita nonton video ini. Buat kawan-kawan semua, semoga semua yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu guys, mari kita nonton video ini. Ojo lali di subscribe channelku Good People, klik like, komen dan share, dan let's go kita nonton bareng isi kandungan video ini. 1, 2. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Apa sih sebenarnya arti dari hashtag Indonesia Gelap? Indonesia Kenapa Gelap. kemarin, Senin 17 Februari, terjadi aksi demonstrasi serentak di Jakarta dan berbagai daerah lain? Dan apakah aksi kemarin baru awal dari aksi yang jauh lebih besar? Lantas apa tujuan dari semua aksi ini? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang Indonesia Gelap. Jadi intinya, menurut Koordinator BEM seluruh Indonesia, Satria Naufal, Indonesia Gelap adalah simbol dari ketakutan rakyat terhadap nasib masa depan tanah air kita ini. Menurut Satria, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, sudah terlalu banyak isu dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Demonstrasi ini diharapkan bisa jadi teguran untuk pemerintah dan sebuah perlawanan atas kebijakan yang makin jauh dari kesejahteraan rakyat. Lalu, apa yang sebenarnya dituntut oleh aksi ini? Nyatanya, ada 13 tuntutan. Di antaranya, 1. Membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan. 2. Mencabut proyek strategis nasional yang bermasalah, yang sering jadi alat perampasan tanah rakyat. 3. Evaluasi total program makan bergizi gratis, agar tidak hanya menjadi alat politik. 4. Merombak kabinet merah putih dikarenakan pemborosan yang dilakukan para pejabat. 5. Reformasi kepolisian Republik Indonesia agar budaya represif hilang dan profesionalisme terus meningkat. Ada pula soal menolak revisi UU Minerba, menghapus multifungsi ABRI, hingga mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Sudah pasti, aksi ini bukan hanya tentang mahasiswa yang bergerak, tapi sebuah panggilan untuk semua orang agar terus mengawasi pemerintahan kita dan berani mengkritisi. Pada akhirnya, jika tuntutan ini tidak didengar, aksi ini akan terus dilanjutkan. Ini kata Jenderal Lapangan Aksi Bagas Wisnu. Kabarnya pun di hari Kamis akan dilakukan aksi puncak Indonesia Gelap. Tapi gimana menurut lo? Apakah masih mungkin ada cahaya terang di ujung kegelapan ini? Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Nah, siapa bilang melihat Indonesia gelap? Ini Bapak Prabowo yang bilang guys. Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik tahun China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. iNews. Bang, apa sih arti peringatan darurat ini? Kok banyak banget ada Ya, warna biru, ada merah, warna hitam, semua, menarik. guys, yang Kemarin saya itu lihat. viral postingan ini. Kurang dari setahun, 3 peringatan dinaikkan. Mereka pikir rakyat bisa diperlakukan semena-mena. Saya masih ingat gambar peringatan darurat yang biru ini. Tapi kok sekarang ada varian warna lain? Apakah yang merah hitam. rasa stroberi? Bukan nih. Saya mengecek kata-kata Merah dan benar. hitam, Kita ingat-ingat guys. lagi. Gambar peringatan darurat yang biru ini sempat viral banget waktu itu. Diposting sama banyak rakyat Indonesia. Termasuk Najwa Shihab, Joko Anwar, sampai Bang Raditya Dika juga ngepost. Apa memang udah darurat banget keadaannya? Waktu itu masalahnya tentang RUU Pilkada, dan alhamdulillah kita menang. RUU Pilkada ditolak karena kita semua bersuara. Belakangan ini muncul lagi peringatan darurat yang warna merah. Ternyata ini dibikin sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran di dunia pendidikan. Karena kalau ini dijalanin, banyak orang yang akan putus kuliah, banyak nggak bisa dapat beasiswa dan sebagainya. Padahal pendidikan ini penting banget. Belum lama muncul ini, ada lagi yang baru, peringatan darurat yang warnanya hitam. Maksudnya ini udah parah banget dan masalah
masalahnya Ini yang banyak Indonesia banget. gelap Jadi tuh kayak kan. masuk ke masa kegelapan. Makanya ada hashtag Indonesia gelap. Apa aja nih penyebabnya? Di sini kita bisa baca semua. Korupsi, tapera, IKN, koruptor dimaafkan, PHK, gratifikasi, mafia tanah, boros APBN, dan masih banyak lagi. Oke guys, jadi sebentar. Jadi hashtag Indonesia gelap ini ternyata satu tunjuk perasaan daripada mahasiswa kan terhadap pemerintahan Bapak Prabowo. Mungkin bukan mahasiswa sajalah yang mungkin, tapi berita ini sudah mulai tular di seluruh dunia guys, termasuk CNN dan juga beberapa media-media tempatan yang lain guys. Jadi ini sudah bukan rahasia lagi, bukan rahasia. Jadi mungkin ada yang tidak mau meliput ataupun tidak mau buat video tentang Indonesia gelap ini. Tapi bagi saya ini cuma sebuah, bukan cuma, ini satu video ataupun satu kejadian untuk kita memperbaiki diri, untuk kita mengambil nilai positif dari apa yang terjadi ini. Jadi jangan pandang rendah sama mahasiswa guys. Ingat dulu Indonesia juga merdeka saat Bapak Soeharto Sumpah Pemuda itu kan, kalian pasti juga ingat kan. Dan saya pasti kalau macam dulu menuntut kemerdekaan itu, Sumpah Pemuda itu untuk menjadikan Indonesia itu satu, dan mungkin tidak mustahil kalau perkara ini berulang kembali untuk meminta apa yang mahasiswa ataupun rakyat maukan daripada pemerintah guys. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi guys. Kalau menurut kawan-kawan macam mana? Apakah Indonesia gelap bagi kawan-kawan semua menonton ataupun sebaliknya? Sila komen guys pendapat kawan-kawan dan kita sambung nonton. Hanya pada demo semua kemarin, ramai banget turun ke jalan sambil menyuarakan semua masalah ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Mahasiswa dibayar untuk ikut demo Indonesia Dibayar, gelap. guys. Bener nggak sih? Betul kah? Dalam website resminya, Komdigi sudah memberikan pernyataan bahwa foto-foto yang beredar tersebut adalah hoax. Hoax. Alasannya, karena foto-foto yang beredar tersebut bukanlah foto-foto dari demonstrasi Indonesia gelap, melainkan foto-foto dari demonstrasi tolak PPN 12%. Alasan lainnya karena uang yang dibagikan dalam foto tersebut adalah uang mainan. Dilansir dari akun Bangsa Mahardika, foto-foto tersebut awalnya disebar oleh akun TikTok seputar Gerindra. Jangan Namun, main-main, akun tersebut sudah tidak bisa ditemukan lagi. Jangan main-main guys kalau perkara hal begini. Demo mahasiswa NASO Indonesia gelap lagi disorot media asing, dari Taiwan Ya, sampai betul. Malaysia. Mereka protes kebijakan Presiden Prabowo, mulai dari anggaran sampai revisi undang-undang. BMSI bahkan ancam demo yang lebih besar, kalau tuntutan mereka nggak ditanggapi. Aksi ini udah terjadi di banyak kota, dan bakal terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Apakah ini bakal jadi gerakan mahasiswa terbesar dalam sejarah Indonesia? Nah guys, bikin takut kan kalau nampak gitu guys. Harap-harap tidak ada hal yang buruk terjadi. Jadi kita nanti mereka jelaskan lah kenapa pilih Indonesia gelap. Kita ngomong terus. Mungkin yang mereka maksud Indonesia gelap itu arahnya nggak jelas buat mereka. Bukan kayak PLN mati gelap gitu loh bang. Aduh. Tapi kita positif aja melihat. Kita terima kasih berarti masih cinta kepada pemerintah. Kalau diciotin berarti sudah tidak cinta. Ya. Cara melihatnya kita gitu loh. Ya udah nanti Fidel. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan. Iya. Betul. Kondisi Indonesia gelap ini, kenapa muncul narasi itu? Karena kami menilai saat ini akumulatif sebetulnya Bang. Kita melihat tidak hanya satu kebijakan saja, tapi kita menilai ini adalah akumulasi. Akumulasi. Persoalan-persoalan akibat kebijakan serampangan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Ada mispersepsi, ada kemudian ketidaksinkronan antara apa yang dikatakan presiden, apa yang dikatakan oleh menteri ataupun pejabat publik lainnya, yang akhirnya menimbulkan kebingungan bagi rakyat. Akhirnya muncul apa? Muncul ketidakstabilan sosial yang ada di masyarakat, sehingga muncul amarah itu muncul, kemudian tajuknya adalah Indonesia gelap. Kalau bicara mengenai efisiensi anggaran, kami menilai bahwa dalam kondisi keterbatasan fiskal Indonesia saat ini
ya itu memang diperlukan jika memang tujuannya betul-betul memangkas hal-hal yang tidak perlu, kemudian menutup lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan korupsi. Tapi di sini yang kami nilai justru efisiensi ini kok menyasar pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Harus menunggu kemudian ada protes dari rakyat, dari mahasiswa, dari elemen masyarakat sipil, baru kebijakannya diganti. Itu kan bentuk tata kelola yang tidak baik gitu. Nah itu yang pengen kita sampaikan kepada pemerintah, itu yang pengen kita kritisi dan pengen kita evaluasi bersama. Begitu. Have taken to the streets across ini the berita country luar against the negara, government guys. budget policies. Why this country famous abroad about the negativity, the bad news, the bad things, the bad leaders? Why this country always famous about the negativity? Why not other side? Why this country not famous about culture, technology product, people, or world champion sport? Why? Why? Are we as people not good enough to choose the best leader for lead this country? Dan pada akhirnya kalian akan menyerang cara bicara aneh dalam bahasa Inggris, ya kan? Kalau dalam berbahasa Inggris, berbahasa asing, mempelajari bahasa asing aja kalian masih membuli, kapan kita menjadi negara yang maju, yang saling support satu sama lain? Betul. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi itulah Indonesia Gelap. Jadi apa yang saya mengerti dan apa yang saya paham daripada Indonesia Gelap ini adalah satu tunjukan perasaan daripada mahasiswa dan juga rakyat-rakyat yang mau lihat perubahan dari pemerintah. Dan ini semua menjadi trending saat semua beberapa tempat di Indonesia yang bikin tunjuk perasaan ini kan menjadi liputan media dan dapat liputan daripada luar pula. Dan kalau menurut kalian guys, apa pendapat kalian tentang Indonesia Gelap ini guys? Dan saya sebenarnya penasaran nih, sebab beberapa hari ini daripada minggu lepas saya nampak Indonesia Gelap saja. Jadi penasaran mau tahu, saya pun tengoklah video nih dan mau saya kongsikan dengan kawan-kawan semua yang menonton dan mau saya minta pendapat kawan-kawan semua tentang Indonesia Gelap ini. Dan kebetulan tidak ada yang meliput tentang ini. Jadi kalau kawan-kawan bisa atau mau berkomentar di ruang komentar di bawah bagi pencerahan dan bisa kita semua lihat, tidak dari Indonesia saja, bahkan dari Malaysia bisa melihat komentar kalian dan memahami apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Oke? Jadi sampai di sini video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang. People, ojo lali di subscribe channelku, klik like, komen dan share, dan sampai ketemu. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.